Halo semua, perkenalkan nama saya Ivan Maulana. Saya dari kelas pariwisata 2 dengan NIM 1521 10683069. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan gegar budaya atau culture shock. Guna pemenuhan UTS pemahaman lintas budaya kelas praktikum dengan dosen pengampu Ibu Upik Dia. Baik, kalian pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih itu gegar budaya? Kita awali dari pengertian gegar budaya itu sendiri. Gegar budaya adalah salah satu permasalahan yang paling sering dialami oleh individu yang menghadapi budaya asing. Nah, gegar budaya ini merupakan perasaan heran atau bimbang serta terkejut ketika individu dihadapkan pada sesuatu yang asing atau tidak dikenal sebelumnya. Lalu, menurut ahli, saya mengambil ahli yaitu Roger and Steve pada tahun 1999, di mana beliau menyebutkan bahwa gegar budaya disebabkan oleh ketidakmampuan menanggulangi atau mengatasi lingkungan budaya yang baru, merespons stimuli yang tidak biasanya, menghadapi gaya hidup dan mengerjakan sesuatu yang berbeda, mengajukan pertanyaan, dan juga mengenal makanan. Selanjutnya, menurut Reisinger tahun 2009 pada halaman 2216, terdapat 4 jenis gegar budaya, yaitu roll shock, Langen shock, transition shock, serta ada re-entry shock. Saya di sini akan menjelaskan satu-satu berkaitan dengan masing-masing jenis-jenis gegar budaya tersebut. Yang pertama, roll shock. Roll shock merupakan gegar budaya yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan individu tentang bertingkah laku. Misalnya, pada penjelasan PowerPoint atau PPT yang saya buat, itu ada beberapa orang yang sedang mengobrol di belakang. Mereka bingung karena mereka sebelumnya tidak pernah melakukan penerbangan internasional. Ketika dimintai kartu, mereka bingung dan malah bukan untuk konfirmasi ke penjaganya, lalu hanya mengobrolkan hal-hal tersebut dengan sesama belakangnya atau orang lain. Dilanjutkan oleh Langen shock, di mana gegar budaya ini disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan oleh ketidakmampuan individu berbahasa asing sehingga tidak dapat melakukan komunikasi secara tepat. Ilustrasi tersebut di PPT saya ambil karena ketika kita berbicara Langen shock, tentu itu akan berhubungan terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik akan menimbulkan atau perasaan atau topik tersebut akan sampai ke orang yang memang kita ajak untuk berdiskusi atau mengobrol. Contoh lainnya, ketika ada orang dari Jakarta melakukan perantauan keluar Jawa misalnya ke Sumatera, maka akan ada bahasa-bahasa yang berbeda yang mungkin itu akan membuat atau menjadi hambatan bagi orang Jakarta tersebut untuk melakukan komunikasi. Lalu ada transition shock, yaitu gegar budaya yang disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan budaya baru, sehingga individu tidak dapat melakukan interaksi secara efektif di dalam lingkungan baru. Nah, dalam PPT tersebut saya ambil ilustrasi yaitu orang yang sedang stres. Gegar budaya ini bisa dicontohkan ketika seseorang sudah berusaha melakukan penyesuaian, namun budaya di tempatnya ia baru itu sangat berbeda dengan budaya di tempat lama. Maka budaya tersebut akan sulit dicerna, lalu orang tersebut nantinya akan menyebabkan stres keberlanjutan tanpa ada usaha atau solusi yang diambil olehnya. Selanjutnya ada re-entry shock. Menurut Reisinger, re-entry shock yaitu gegar budaya yang disebabkan oleh kesulitan-kesulitan emosional dan psikologis yang dialami pada saat kembali ke rumah setelah bepergian di luar negeri. Nah, biasanya hal-hal tersebut terjadi oleh orang-orang perantauan. Misalnya ketika ada kolega atau misalnya mahasiswa yang ia terpaksa untuk melaksanakan studinya atau kuliahnya ke luar negeri dalam melanjutkan pendidikan. Ada orang Jakarta melanjutkan pendidikan ke Jawa, suku Jawa. Misalnya Surabaya. Tentu akan ada perbedaan-perbedaan
berkaitan dengan budaya itu sendiri, mulai dari bahasa, lingkungan, dan lain-lain. Pastinya itu akan menyebabkan rasa kangen terhadap budaya-budaya yang memang sudah diajarkan atau sudah biasa sejak kecil itu, yang nantinya ditinggalkan dan lebih ke arah memahami atau mempelajari budaya baru nantinya. Nah, lalu dari banyaknya kasus-kasus atau jenis-jenis gegar budaya tersebut, muncullah solusi. Nah, solusi-solusi dalam gegar budaya ini, saya mengambil 5 solusi terbaik. Yang pertama, Anda dapat melakukan dengan adaptasi perlahan, dengan tidak terlalu berburu-buru, karena ketika kita terburu-buru, maka hasilnya mungkin tidak baik nantinya. Lalu, yang kedua ada berfokus pada hal positif, misalnya kita lebih memahami diri kita itu sendiri, bagaimana diri kita, bagaimana nantinya kita ke depannya. Lalu kita juga memahami tujuan yang ingin dicapai. Misalnya kita melakukan kegiatan berkuliah. Nah, kita lebih berfokus terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan akademik yang memang itu sangat membantu kita. Mau tidak mau, kita harus menyelesaikan studi tersebut. Lalu juga ada tidak membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain akan menimbulkan perasaan insecure atau dalam kata lain tidak percaya diri, sehingga hal tersebut tidak baik untuk kedepannya. Lalu bersifat open mind atau berpikiran terbuka terkait dengan hal-hal baru yang kita terima nantinya, karena ketika kita berbicara terkait dengan kebudayaan, tentu hal tersebut banyak sekali mencakup aspek-aspek yang memang ada yang positif serta negatif, di mana hal tersebut harus kita bendung dan kita harus cerna sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.